di ibadah online Joy Kid bersama saya Kak Lili dan Kak Pika. Dan Kak Esket. Oke, nah adik-adik udah siap kan? Sebelum kita mulai adik-adik, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah sekalipun secara online, masih bisa beribadah Joy Kid. Kami tetap mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat setiap kesempatan ini Tuhan. Sekali lagi sekarang kami mau menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian bersama Yesus, lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus, Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, mari kita angkat pujian. Mujizat Tuhan itu masih nyata. Oke, siapa yang percaya? Saya Kak. Saya percaya. Amin. Mujizat Tuhan itu nyata. Yuk. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nah, adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Oke? Yes. Yes. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman. Ku aman karena kau menjaga. Kuat. Ku kuat karena kau menopang. Yes. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terus, kiri sedikit, kanan banyak. Stop, terus, stop. Halo adik-adik, apa kabarnya? Ya, kita sekarang akan dengarkan firman Tuhan. Jumpa lagi dengan siapa? Kak Pinkan ya. Kangen sekali sama adik-adik. Mau peluk aja deh. Kalau ketemu langsung Kak Pinkan peluk. Ya, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita biasakan untuk berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, dan kami boleh melihat mujizat Tuhan itu nyata oleh karena ada orang-orang yang sepakat itu terjadi dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, apa yang ingin Kak Pinkan sampaikan pagi ini adalah bagaimana ada seseorang yang sakit. Nah, ada seseorang yang sakit dan teman-temannya ini ingin membantu. Ceritanya pada waktu itu mereka tahu Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Tahu nggak adik-adik, sebelum Tuhan Yesus datang ke Kapernaum itu, Tuhan Yesus dalam perjalanan sudah mengadakan mujizat. Kan? Dia meredakan angin ribut, menyembuhkan orang sakit. Jadi orang-orang di Kapernaum dengar ada orang yang hebat itu. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Yesus yang ajaib, tabib. Loh, katanya begitu kan? Nah, jadi yang lumpuh ini kan nggak bisa berjalan. Orang lumpuh nggak bisa berjalan. Orang buta tidak bisa melihat ya. Nah, orang lumpuh ini ada beberapa teman dan sahabatnya yang baik. Dia sungguh-sungguh ingin membantu menolong yang lumpuh ini. Tapi ketika mereka wow,
mereka nggak bisa masuk. Ada banyak orang. Nah, adik-adik pernah lihat kan kalau ada pembagian sembako, itu penuh orang nggak bisa. Nah, mungkin seperti itu kira-kira kejadiannya ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Keempat temannya ini punya akal, ya. Dia lihat, oh, Tuhan Yesus ada di rumah orang itu, lalu dia berusaha untuk naik ke atap, ya, atap, lalu bawa orang lumpuh. Bayangkan betapa sulitnya. Tetapi karena orang lumpuhnya juga, dia apa? Ikutin, ya. Berat loh kalau ngangkat orang itu. Nah, tapi karena dia tidak bergerak-bergerak, nah akhirnya tiba mereka semuanya berjalan dengan lancar. Dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah nggak waktu mereka? Jangan, aku kan. Tuhan Yesus lalu waktu mereka kerjakan turun, apa yang terjadi? Tuhan Yesus cuma bilang, apa yang ingin kau dapati? Ya, aku ingin bisa disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Dosamu diampuni. Ya kan? Adik-adik, dalam satu mujizat Tuhan adalah yang pertama adalah dosa kita diampuni. Ada pengakuan. Ya, ketika adik-adik berdoa, nggak ada salahnya ketika adik-adik minta ampun dulu. Nah, kalau punya salah ke mama, minta ampun dulu sama mama. Punya salah ke kakak, minta ampun dulu. Jangan hatinya keras, hatinya marah, lalu berdoa kepada Tuhan. Minta ampun dulu. Nah, inti dari khotbah Kapinggan bukan itu, cerita Kapinggan. Tapi intinya adalah ketika seseorang dia punya hati yang sepakat, ya, dan lihat pertolongan teman-temannya itu membawa satu keberhasilan, ya kan? Ya, lalu ketemu Tuhan Yesus, diampuni dosanya, lalu bisa berjalan nggak? Bisa sembuh. Walaupun ada tantangan, ya kan? Nah, kadangkala kita ingin mendapatkan sesuatu, adik-adik ingin mendapatkan sesuatu, tetapi melihat tantangan jadi males. Males lah. Contoh, ya, bukan kebetulan Kak Pinkan seorang guru. Ketika adik-adik tak bisa menghadapi satu persoalan, contohlah matematika yang susah, udah males, ya nggak bisa. Tetapi kamu sepakat, ikuti materi pelajarannya. Lalu mama ajarkan ini begini-begini, lalu guru tambahkan pengajarannya begini-begini. Kamu sepakat, oh ya, kamu pelajari lagi, maka kamu pasti bisa. Masalahnya itu harus ada sepakat. Nah, singkat cerita seperti tadi, Kapingkan dengan Kak Hesket, ya, dalam keterangan tadi lagi memarkir. Kak Hesket lagi parkir mobil, lalu kalau Kak Hesket gak sepakat dengan Kak Pinkan bilang kiri, dia belok maunya ke kanan, maka kejeblos got ada di samping kan kalau ada gotnya. Nah, itu juga adik-adik. Yang terpenting adalah ketika ada sepakat di antara adik-adik, dalam hal ini kita mau bicara tentang keadaan kondisi Indonesia. Ya, adik-adik tahu ya, puji Tuhan, kalau selama ini sekarang kita adik-adik sudah mau PTM. Apa PTM? Pelajaran tatap muka sudah ada disiapkan dalam beberapa ini. Tapi walaupun ada yang klaster-klaster baru, itu adalah yang penting adik-adik ya jaga protokol kesehatan. Kalau di sekolah bawa masker, jangan lepas masker, belajar sungguh-sungguh, ikuti protokol yang ada, maka akan baik-baik saja. Nah, itu kita sepakat supaya nanti semuanya di Indonesia kembali normal. Dan itu tidak akan terjadi tanpa doa dari adik-adik yang sepakat. Ini Indonesia, biar bisa jadi normal ya. Ya, kita sepakat mulai hari ini ya. Ketika adik-adik berdoa, punya waktu berdoa sama-sama dengan kakak-kakak pembina Joy Kids juga punya waktu berdoa, sepakat untuk mendoakan Indonesia biar adik-adik bisa ketemu lagi di Joy Kids. Kangen nggak? Kangen ya? Kapinggan itu kangen banget ya. Gereja yang di atas kosong karena anak-anak Joy Kids yang nggak ada. Tetapi hari ini adik-adik ya ambil kalau di rumah punya peta ya, lalu berdoa, sepakat kita berdoa supaya Indonesia dikembalikan kembali seperti dulu lagi, sehingga kita bisa beribadah sama-sama. Belajar sepakat ya, seperti tadi yang Kapingkan ceritakan dari Matius 9 ya, Matius 9 ayat 1 sampai 8 itu ceritanya tentang yang tadi Kapingkan sudah jelaskan ya. Yuk kita mau adik-adik sekarang kalau
Joykit sama adik, pegangan tangan sama adik. Ya, pegangan tangan sama-sama. Kalau sama mama ya, mari yuk kita berdoa. Ya, Kapingkan yang pimpin ya. Nanti kalau adik-adik lain waktu berdoa di rumah sendiri, adik-adik yang pimpin. Kapingkan mau pimpin supaya kita sepakat untuk Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersepakat sehati dengan kakak-kakak pembina Joykit, dengan adik-adik di rumah, sepakat berdoa seperti Tuhan sudah mengampuni orang lumpuh itu sehingga mereka akhirnya bisa berjalan oleh karena pertolongan dari sahabat-sahabatnya. Hari ini kami berdoa sepakat meminta belas kasihan-Mu. Tuhan mengampuni Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia, jikalau ada kesalahan, Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni, Engkau yang membebaskan Indonesia dari persoalan-persoalan, baik ekonomi, baik keadaan, supaya semakin jadi baik. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan bisa lakukan lebih dari apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat adik-adik, boleh ditaruh dulu. Nah, Kapingkan mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, terima kasih buat adik-adik Joykit. Mereka juga rindu untuk bersama-sama kembali beribadah di Joykit. Tapi memang keadaan yang belum membolehkan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya semuanya ini bisa percepat untuk bisa kami bertemu kembali bersama-sama di gereja anak Joykit. Berkati orang tua, Engkau jamin kesehatan, ekonomi keluarga diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak Joykit di sekolah dalam menghadapi PTS hari-hari ini, Engkau berikan kepandaian, kerajinan, sepakat untuk belajar sungguh-sungguh bersama mama yang di rumah, bahkan belajar mengikuti perintah guru. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Joykit hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dah. Shalom adik-adik, tiba saatnya mengumumkan pemenang PR ayat hafalan minggu lalu. Ada Nathan Priambono. Shalom kakak-kakak, ini adalah tugas minggu ini, yaitu ayat hafalan diambil dari Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Terima kasih, God bless you. Ada Dave Nathanael Osada Sihombing. Sedikit firman untuk hari ini adalah Matius 24 ayat yang ke-44. Firman itu berbunyi, sebab itulah hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Makasih teman-teman dari Kids Firman. Karena ingat ya, kita harus siap sedia apapun yang akan kita lakukan, atau walaupun kita mau pergi kemana-mana, kita harus siap sedia karena kita belum tahu kapan Tuhan akan datang ke bumi. Makasih teman-teman dari sedikit, Tuhan Yesus memberkati. Ada Teresia Putri. Hai Kids, nama saya Kalanjulina dari kelas 3. Ayat hafalan minggu ini dari Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dadah kakak-kakak Kids, God bless you. Dan ada Aseleus Aharon Tristan Zadera. Salam kakak-kakak Joykit, nama saya Aseleus Zadera, kelas 1. Ayat hafalan minggu ini Matius 24 ayat 44. Sebab itu kamu harus hendaklah kamu
hadiah datang pada saat yang tidak kamu duga. Terima kasih kakak-kakak Joy Kids. Tuhan Yesus berkati. Selamat buat semua para pemenang. Adik-adik, para pemenang PR dari bulan Juni 2021 dapat mengambil hadiah ke kantor pada jam kerja pukul 9 sampai pukul 3 sore atau dapat mengambilnya pada saat ibadah dari ibadah raya 1 sampai ibadah raya kelima. Adik-adik atau orang tua dapat menghubungi Kak Susi, dan bila Kak Susi tidak ada, dapat menghubungi Kak Media atau Kak Eunike. Tuhan Yesus memberkati.